kami dari kelompok 1 alias Kimia One. 11. Lauren 12. Michelle 19. Angel 27. Zena 31. Hai, sekarang saya Angel akan menjelaskan percobaan pertama para kimiawan, yaitu percobaan mengambil koin dalam air teh tanpa membasahi tangan. Dari judulnya aja udah keren banget gak sih? Eits, bentar. Sebenarnya kita mau ngapain sih pakai acara ngambil koin dalam air teh, tapi tangannya tetap kering? Penasaran kan? Nah, tujuan kita ngelakuin percobaan ini adalah untuk mempelajari berbagai macam jenis fluida dan hukum-hukum yang digunakan, serta mempelajari penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa aja sih yang kita butuhin biar percobaannya berhasil? Tentu saja kita perlu gelas kimia, pisau, korek api, gelas kaca, piring yang agak cekung, dan koin Rp500 sebagai alatnya. Kemudian kita juga perlu 50 ml air, 50 ml teh, dan lilin sebagai bahannya. Kalau alat bahannya udah siap dan udah pakai jas lab, langsung aja, cus kita percobaan. Pertama, kita harus siapin alat dan bahan yang tadi udah saya sebutin. Kedua, isi gelas kimia dengan 50 ml teh dan tambahkan 50 ml air. Ketiga, potong lilin dengan pisau setinggi 2/3 gelas kaca. Keempat, letakkan koin Rp500 di pinggir piring. Kelima, tuang larutan air teh ke dalam piring sampai menutupi permukaan koin. Ingat ya, koin tidak boleh mengambang. Keenam, letakkan lilin di tengah piring dan nyalakan dengan korek api. A few moments later. Ketujuh, tutup lilin dengan gelas kaca secara cepat supaya meminimalisir oksigen yang masuk ke dalam gelas. Yang terakhir, sebagai hasilnya, air teh akan naik ke dalam gelas dan koin bisa diambil tanpa kita menyentuh air teh. Hasil percobaan. Nah, fluida adalah zat cair yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Zat cair dan zat gas digolongkan ke dalam fluida, sedangkan zat padat tidak termasuk di dalam fluida. Fluida terbagi menjadi dua bagian, yaitu fluida statis atau fluida dalam keadaan diam atau stimal, dan fluida dinamis atau fluida dalam keadaan bergerak. Terdapat dua tekanan dalam fluida, yaitu tekanan zat cair yang menggunakan hukum Pascal dan hukum Archimedes, dan tekanan zat gas yang menggunakan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Nah, percobaan mengambil koin dalam air teh tanpa membasahi tangan berkaitan dengan fluida statis. Hal ini bisa dilihat dari teh tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Hukum yang berkaitan adalah hukum Pascal untuk tekanan pada air berwarna dan hukum Gay-Lussac untuk tekanan gas yang dihasilkan oleh nyala lilin yang padam. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Sedangkan hukum Gay-Lussac berbunyi, volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Lilin yang menyala menjadi padam akibat ditutupi dengan gelas kaca. Hal ini bisa terjadi karena gas karbon dioksida terkumpul di dalam gelas sehingga muncul tekanan. Tekanan di dalam gelas menjadi lebih rendah akibat pembakaran lilin yang membuat suhu di dalam gelas makin tinggi. Dinyatakan bahwa ketika suhu dalam keadaan tinggi, maka tekanan akan menjadi rendah. Sebaliknya, ketika suhu dalam keadaan rendah, maka tekanan akan menjadi tinggi. Bersamaan dengan padamnya api, seluruh teh akan terserap semua ke dalam gelas jika tekanan di dalam gelas masih tersedia. Kami sempat mengalami beberapa masalah di mana kami menutup lilin dengan gelas kaca secara perlahan-lahan. Hal ini mengakibatkan gas karbon dioksida yang terkumpul di dalam gelas sedikit, sehingga tekanan yang muncul terbatas. Menutup gelas dengan perlahan-lahan mengakibatkan teh masih tersisa di atas piring. Namun, pada akhirnya, kami berhasil mengatasi masalah tersebut dengan cara menutup lilin dengan gelas kaca secara cepat. Kesimpulan. Dalam percobaan ini, teh terserap ke dalam gelas akibat tekanan fluida. Ketika suhu dalam keadaan tinggi, maka tekanan akan menjadi rendah. Sebaliknya, ketika suhu dalam keadaan rendah, maka tekanan akan menjadi tinggi. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan bersama, maka dapat disimpulkan bahwa kami telah mempelajari berbagai macam jenis fluida dan hukum-hukum yang digunakan seperti hukum Pascal dan hukum Gay-Lussac. Selain itu, kami telah mempelajari penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang mari kita lanjut ke percobaan kedua.
Sebelumnya, kalian tahu gak sih suhu air biasa dengan suhu air yang dicampur dengan deterjen itu berbeda loh guys? Kok bisa ya? Nah, maka dari itu kita langsung ke percobaan reaksi eksoterm pada air dan deterjen. Tujuan dalam percobaan ini yaitu untuk mempelajari perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Selain itu juga untuk mengetahui penerapan reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama-tama alat yang perlu disiapkan adalah gelas kimia, kertas, sendok, dan termometer. Dan untuk bahan yang dibutuhkan ialah 75 ml air dan 1 sendok deterjen. Yuk, langsung kita mulai percobaannya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Lalu, isi gelas kimia dengan 75 ml air. Lalu, ukur suhu air dengan termometer. Selanjutnya, ambil deterjen sebanyak 1 sendok dan tuang di kertas yang dikerucutkan. Lalu, campurkan deterjen ke air. Dan akhirnya, ukur suhu air yang sudah dicampurkan deterjen. Hasil percobaan. Nah, dalam percobaan yang kami lakukan, suhu air meningkat setelah ditambahkan deterjen ke dalamnya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa zat di dalam deterjen yang akan menjadi panas jika terkena air. Nah, zat-zat tersebut diantaranya adalah surfaktan, welder, natrium silikat, optical brightener, fragrance, colorant, natrium sulfat, enzim, dan zat aditif lainnya. Suhu air mula-mula meningkat setelah dicampurkan deterjen, yang awalnya 27 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Hal ini membuktikan bahwa terjadi reaksi eksoterm di mana sistem melepaskan energi kalor ke lingkungan, sehingga entalpi sistem akan berkurang. Artinya, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Dengan demikian, perubahan entalpinya memiliki tanda negatif. Sedangkan, reaksi endoterm berarti sistem menyerap kalor dari lingkungan, sehingga entalpi sistem akan bertambah. Artinya, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Dengan demikian, perubahan entalpinya memiliki tanda positif. Percobaan reaksi eksoterm yang kami lakukan berhasil karena terjadi peningkatan suhu. Kami menggunakan beberapa termometer yang berbeda untuk mengukur suhu. Hal ini bertujuan supaya hasil pengukuran yang didapatkan akurat dan dapat dipercaya. Kesimpulan. Reaksi eksoterm ditandai dengan adanya peningkatan suhu pada lingkungan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat mencuci baju menggunakan deterjen yang dicampurkan dengan air. Sedangkan reaksi endoterm ditandai dengan adanya peningkatan suhu pada sistem. Contohnya adalah es yang meleleh karena suhu lingkungan yang panas. Dalam percobaan ini terjadi reaksi eksoterm karena suhu larutan meningkat setelah air dicampurkan dengan deterjen. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan bersama, maka dapat disimpulkan bahwa kami telah mempelajari perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Selain itu, kami juga telah mengetahui contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi. Kami mendapatkan berbagai macam pelajaran dan nilai-nilai dari melakukan praktikum ini. Berikut adalah pendapat kami masing-masing tentang kedua praktikum. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next project. Salam Chemistry. Bye!